Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan presentasi dari makalah kami yang berjudul aliran-aliran, aliran akhlaki atau sunni, aliran amali, dan aliran falsafi. Saya sebagai moderator dan pemateri utama, Setia Alinastiti sebagai pemateri kedua, dan Tintan Tria sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, materi pertama. Pengertian dari tasawuf. Tasawuf merupakan suatu pengetahuan pada diri kita yang mana yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang benar dan jelas. Sedangkan secara lughawi adalah mensucikan. Tujuan dari mempelajari tasawuf adalah mendekatkan diri pada Allah. Tasawuf muncul pada masa tabi'in, sedangkan pada nabi dan sahabat tasawuf tidak ada, atau tapi dikenal dengan nama zuhud. Kemunculan tasawuf pada abad kedua, kemudian pada abad ketiga dan keempat muncullah aliran-aliran dalam tasawuf. Aliran-aliran itu meliputi aliran tasawuf falsafi, tasawuf amali, dan tasawuf akhlaki. Macam-macam aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada aliran tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki ini gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Akhlak hubungannya sangat erat dengan tingkah laku dan perbuatan manusia, sedalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Tasawuf akhlaki ini biasa disebut dengan istilah tasawuf sunni. Model tasawuf ini berusaha untuk mewujudkan akhlak manusia menjadi akhlak mulia dalam diri si sufi, sekaligus menghindarkan diri dari ke akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Tokoh-tokoh aliran tasawuf akhlaki yang pertama itu ada Al-Qushairi. Al-Qushairi adalah seorang tokoh ulama sufi abad ke-5 Hijriah. Kedudukannya demikian pentingnya, karyanya banyak dipakai sebagai rujukan para sufi, seperti Al-Risalah Al-Qushairiyah, isinya lengkap baik secara teoritis maupun praktis. Dia dikenal sebagai pembela teologi Al-Sunnah wal Jamaah yang mampu mengkompromikan syariat dan hakikat. Dia berusaha mengembalikan tasawuf pada landasannya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu yang kedua ada Al-Harawi. Al-Harawi menganggap bahwa orang yang suka mengeluarkan syubhat itu muncul dari ketidaktenangan. Sebab apabila keterangan itu terpaku dalam kalbu mereka akan membuat seseorang terhindar dari keganjilan keputusan ataupun segala penyebabnya. Lalu yang ketiga ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah pembela tasawuf sunni yang menduduki peringkat setingkat lebih tinggi daripada kedua sufi yang telah disebutkan. Pilihan Al-Ghazali jatuh kepada tasawuf sunni yang berdasarkan doktrin Al-Sunnah wal Jamaah. Corak tasawufnya adalah psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Bidayan al-Hidayah, dan sebagainya. Al-Ghazali menilai negatif kepada syadhiyat karena dianggapnya mempunyai kedua kelemahan. Yang pertama, kurang memperhatikan amal lahiriah, hanya mengungkapkan kata-kata yang sudah dipahami. Kedua, ungkapan keganjilan yang tidak dipahami maknanya. Lalu yang keempat ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang yang masyhur di kalangan tabi'in. Ajaran-ajaran tentang kerohanian yang bersumber pada sunnah Nabi, para sahabat Nabi mengakui kebesaran Hasan al-Basri. Karir pendidikan Hasan al-Basri dimulai di Hijaz, kemudian ia pindah ke Basrah dan memperoleh puncak keilmuannya di sana. Ajaran tasawufnya yaitu yang pertama perasaan takut yang menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram menimbulkan rasa takut. Lalu yang kedua, tafakur membawa kita atas kebaikan dan selalu berusaha untuk mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan jahat menyebabkan kita bermaksud untuk tidak mengulanginya lagi. Dan dunia ketiga adalah negeri tempat beramal. Lalu aliran tasawuf yang kedua itu adalah aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini lebih tekanan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariatnya atau ketentuan agama. Tokoh-tokoh aliran tasawuf amali itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia adalah orang yang pertama mendirikan madrasah ini dalam bentuk tarikah. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad Al-Rifai, lalu Imam Abu Hasab Al-Sadili, dan Imam Baha al-Din Muhammad Al-Naqsabandi. Aliran yang ketiga yaitu aliran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik gaib dan visi rasional atau akal. Terminologinya filosofis yang berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun orientasinya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Namun demikian filosofis tasawuf tidak bisa dipandang sebagai filsafat. Karena ajaran dan metodenya berdasarkan rasa dan juga tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering berselisih dengan bahasa filsafat. Tokoh-tokoh aliran tasawuf falsafi yang pertama Ibnu Khaldun.
Dalam mukadimahnya menyimpulkan bahwa tasawuf falsafi mempunyai 4 objek utama dan menurut Abu Al-Wafa bisa dijadikan karakter sufi falsafi, yaitu latihan rohania dengan rasa, intuisi serta introspeksi yang timbul darinya, hakikat yang tersingkap dari dalam gaib, dan peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap berbagai bentuk keramatan. Penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar. Yang kedua itu ada Al-Jili, lalu Al-Hallaj, lalu ada Ibnu Arbi, kemudian Ibnu Sabi'in. C. Perkembangan aliran-aliran tasawuf. 1. Perkembangan tasawuf ahlaki atau sunni. Pada awal abad 3 dan 4 Hijriah terdapat 2 aliran. Pertama, aliran tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memegari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengaitkan awal atau keadaan dan makomat atau tingkatan ruhaniyah mereka terhadap dua sumber tersebut. 2. Perkembangan tasawuf amali. Perkembangan tasawuf selanjutnya adalah masuk pada periode generasi setelah sahabat, yakni pada masa kehidupan para tabi'in sekitar abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Pada periode ini muncullah kelompok atau gerakan tasawuf yang menyelesaikan diri terhadap konflik-konflik politik yang dilancarkan oleh dinasti Bani Umayyah yang berkuasa guna menumpas lawan-lawan politiknya. 3. Perkembangan tasawuf falsafi. Pada abad 6 Hijriah tampillah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, kompromi, dan pemakaian istilah-istilah filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Oleh karena itu, tasawuf yang berbau filsafat ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tasawuf dan juga tidak bisa dikatakan sebagai filsafat. Karena itu sebut saja tasawuf falsafi, karena di satu pihak mereka memakai istilah filsafat, namun secara epistemologi memakai zauq atau intuisi atau wujudan atau rasa. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi. Kesimpulannya, tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Akhlak hubungannya sangat erat dengan tingkah laku dan perbuatan manusia sedalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Tokohnya ada Al-Qushairi, Al-Hawari, Al-Khajari, dan Hasan Al-Basri. Tasawuf ini muncul pada abad ke-3 dan ke-4. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini lebih menekankan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri pada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tasawuf falsafi adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik atau gaib dan visi rasional atau akal. Tokohnya ada Ibnu Khaldun, Al-Jili, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in. Tasawuf ini muncul pada abad ke-6. Itu sekian dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.